Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswi yang berbahagia, di masa pandemi ini kita tetap serius untuk belajar walaupun PJJ, dan jangan lupa selalu jaga jarak, pakai masker kalau pergi, dan selalu cuci tangan. Lebih baik juga kita berwudu. Sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama untuk berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih. Untuk materi hari ini adalah tentang negara maju dan negara berkembang. Dari gambar bisa diperlihatkan mana yang maju dan mana yang berkembang. Pengertian negara maju dan negara berkembang. Negara maju adalah negara yang standar hidupnya sudah tinggi. Sedangkan negara berkembang adalah negara yang menuju tahap proses menjadi negara maju. Dari gambar bisa diperlihatkan kalau negara maju, salah satu indikatornya itu usia harapan hidupnya tinggi. Dari kelihatan itu usianya tua ya. Sedangkan negara berkembang, dari sisi rumahnya kelihatan kurang sehat ya, masih ya kurang bagus. Untuk perbedaan ciri negara maju dan negara berkembang, saya buat gambar yang lebih mudah dipahami. Berdasarkan bidang ekonomi, itu satu tentang pendapatan per kapita, negara maju tinggi, sedangkan negara berkembang rendah. Kemudian dari segi kegiatan penduduknya, itu negara maju rata-rata kerja di bidang industri dan jasa, sedangkan negara berkembang pertanian. Dari segi modal, itu negara maju tersedia, sedangkan negara berkembang kurang, sehingga negara berkembang rata-rata hutang ya karena modalnya kurang. Dan B, dari segi keadaan penduduknya, tingkat kesejahteraannya negara maju tinggi karena horornya tinggi, sedangkan negara berkembang rendah. Sedangkan dari segi pertumbuhan penduduknya negara maju rendah. Kok bisa? Karena negara maju itu biasanya sekolahnya tinggi-tinggi, dan ketika mau nikah itu sudah bekerja dulu atau nunggu mapan dulu, sehingga otomatis nikahnya ditunda sampai usia dewasa. Berbeda dengan negara berkembang, itu pertumbuhan penduduknya tinggi karena banyak yang nikah usia muda. Tingkat pengangguran rendah karena penduduknya berkualitas dan lapangan kerjanya banyak. Sedangkan negara berkembang, tingkat penganggurannya tinggi karena penduduknya kurang berkualitas. Kadang lapangan kerja yang ada tidak bisa menerima terhadap penduduk yang tidak berkualitas, atau juga lapangan kerjanya sedikit dibanding dengan orang yang membutuhkan pekerjaan. Tingkat kesehatannya negara maju tinggi, kemudian negara berkembang rendah. Tingkat penguasaan teknologi negara maju itu pasti menguasai dengan canggih karena rata-rata berkualitas penduduknya. Berbeda dengan negara berkembang, penguasaan teknologi kurang. Persebaran negara maju. Wilayah persebaran negara-negara maju sebagian besar ada di belahan bumi utara. Jadi belahan bumi utara itu sebagian negara maju, meliputi benua Eropa, Asia, dan Amerika.
Di benua Eropa, rata-rata mayoritas negara maju. Ini tidak semua ditulis ya. Sini ada Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, Swedia, dan lain-lain. Di benua Asia, itu ada Asia Timur, Jepang, Korea Selatan, mungkin Cina sekarang menuju maju. Kemudian di Asia Tenggara hanya Singapura, di benua Amerika, Amerika Serikat dan Kanada, sedangkan di belahan bumi selatan Australia dan Selandia Baru. Dari gambaran di sini bisa diketahui selain yang disebutkan tadi berarti negara berkembang. Seperti Afrika semuanya berkembang karena tidak ada yang negara maju. Benua Asia selain Jepang, Korea Selatan, Singapura berarti negara berkembang. Di benua Amerika selain Amerika Serikat dan Kanada berarti negara berkembang. Ini contoh beberapa negara maju. Yang pertama negara Belanda sini ya. Belanda berarti ada di benua Eropa. Dari keterangan di sini jelas indikator-indikator menjadi negara maju. Pertama dari segi pertumbuhan penduduknya kecil 0,3%. Usia harapan juga tinggi. Ya, kemudian pendapatan per kapitanya itu tinggi 36,620 dolar, sekitar 500 juta kalau nggak salah. Jadi contoh negara maju. Contoh negara maju berikutnya adalah negara Australia. Ini satu negara, satu benua. Ini jelas indikator majunya dari segi pertumbuhan penduduknya, usia harapan hidupnya tinggi, kemudian pendapatan per kapitanya tinggi. Dan jelas negara Australia dari segi kualitas penduduknya juga bagus, industrinya juga, sehingga Australia termasuk negara maju. Dan Australia sendiri adalah negara yang dari segi jumlah penduduknya sedikit ya, padahal luas. Dan di Australia ada, biar buat menambah pengetahuan, ada penduduk aslinya adalah aborigin ya, Australia. Adapun contoh negara berkembang yang kedua, yang pertama yang kedua ini ya, yaitu negara Mesir. Nah, kalau negara Mesir maka ingat ada kampus tertua ya, ada Universitas Al-Azhar di Mesir. Mesir ada di benua Afrika bagian utara. Nah, Mesir atau Afrika semuanya berkembang, termasuk Mesir. Nah, mengapa Mesir berkembang? Ya, indikatornya memang menunjukkan negara berkembang dari segi pertumbuhan penduduk, usia harapan hidup, kemudian pendapatan per kapita terutama yang rendah, kemudian sumber daya manusianya, teknologinya yang masih rendah. Sehingga dari indikator-indikator tersebut, maka Mesir termasuk negara yang masih berkembang. Nah, sekarang beberapa contoh negara berkembang. Sini ada negara India. Mungkin kalian tahu bahwa negara India adalah negara di kawasan Asia bagian selatan. India terkenal dengan Bollywoodnya, filmnya ya, film India yang terkenal, yang panjang durasinya. India termasuk negara berkembang. Ya, mengapa berkembang? Dari sini jelas dari segi jumlah yang juga banyak. Nah, India termasuk jumlah penduduk terbanyak nomor 2 setelah RRC di dunia.
Bayangkan 1,1 miliar. Pertumbuhan penduduknya tinggi, usaha harapan hidupnya rendah, kemudian pendapatan per kapitanya rendah, termasuk SDM-nya rendah. Maka negara India termasuk negara berkembang. Kemudian kalau ingat-ingat negara India, itu ada pahlawannya Mahatma Gandhi, ya, Jawaharlal Nehru, dan lain-lain. Demikianlah materi tentang negara maju dan negara berkembang. Mudah-mudahan yang masih sederhana ini, yang masih simpel ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan kalian tidak puas. Kalau nggak puas berarti akan selalu menggali ilmu dari berbagai sumber ilmu, dan agar ini terus diikutin, artinya saya kasih tugas, ya, tugas mungkin nanti bisa dijawab di kolom komentar. Sebutkan negara yang kaya dan rakyatnya sejahtera tapi belum disebut sebagai negara maju. Berikut alasannya. Yang kedua, jelaskan pengertian tentang pendapatan per kapita. Tentang pendapatan per kapita. Itu aja ya. Dan harapkan kalian tetap belajar dan mudah-mudahan sukses dan selalu optimis untuk menggapai masa depan. Terima kasih telah mengikuti channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.